Ini kan sudah jelas FIFA menyatakan mencabut dan memindahkan ke Peru. Yang menjadi persoalan ini kalau betul, kita tidak mau menduduh ya. Karena saya mendapat di media sosial sedemikian rupa, Pak Heri juga baca, bahwa ternyata sanksi FIFA ini, pencabutan FIFA ini tidak ada hubungannya goreng-menggoreng, pro kontra, gaduh persoalan seolah-olah timnasnya Israel. Jadi seolah-olah kegagalan ini gara-gara timnas. Tapi karena ini tahun politik, ya kan? Digoreng. Ada yang menggoreng, mau mendapat dukungan aja. Ini namanya politisasi. Di sini yang disebut politisi agama. Kalau kita kan Masumi mengenal politik identitas. Kita politik identitas, politik nilai-nilai kita itu menjadi patokan kita, tapi kita tidak memutarbalikkan politisasi. Nah, ini kan mendekat pemilu ada yang ingin mempolitisasi olahraga ya. Ya, olahraga seolah-olah menjadi heroik dia. Ya, ternyata dan itu juga dilakukan juga oleh Erick Thohir. Kita menggugat Erick ini. Ya kan, satu kita gugat, dulu kita udah minta dia mundur lah. Udah dia fokus benahi PSI atau BUMN. Jangan kedua-duanya semakin amburadul ini seperti itu. Yang kedua, dia jujur aja nih. Ya kan, ini PSSI ini ditarik lagi mandat sebagai pelaksana akibat apa? Betul. Nanti kan bisa dicek, dia nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong dalam dunia sekarang ini, bisa dicek kita ke FIFA, argumentasi FIFA itu bisa dicek itu. Nanti semakin malu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang kami hormati, sore ini kita akan berbincang tentang ada pembohongan publik ternyata. Ini terkait dengan gagalnya atau mungkin ditundanya atau apalah ya, tidak jadinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini sangat mengagetkan dan juga luar biasa, mengenaskan hati kita sebagai pendukung PSSI dan sepak bola nasional. Nah, pada hari ini kita akan ngomong soal itu, apakah betul ada pembohongan publik dari Erick Thohir yang kebetulan sebagai ketua PSSI yang kemarin ketemu dengan Presiden FIFA. Nah, Pak Ahmad Yani di samping kiri saya akan berbincang atau mungkin memberikan komentar. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Sahabat dan kawan-kawan diaspora Masumi yang ada di seluruh belahan dunia. Sekarang di New York sudah mendekati sahur ya. Iya, atau jangan-jangan udah sahur. Jam 2, jam 2. Mas Chris di New York itu ada Tata ya. Di LA ada Chris. Terus ada kawan kita di New Zealand, Australia, di Eropa, Swedia ya, dan lain sebagainya lah. Belanda di daerah Arab, ASEAN, ada Hong Kong dan sebagainya. Kita ketemu lagi kali ini. Tadi ya memang menarik nih Pak Heri ya. Saya juga mendapat informasi bahwa kita diberikan sanksi oleh FIFA, yaitu kita dicabut sebagai tuan rumah. Karena kita dicabut sebagai tuan rumah, maka kita tidak menjadi automatically menjadi peserta seperti itu. Kita memang tidak menjadi peserta kan karena kedudukan kita sebagai tuan rumah ya. Jadi peserta U20 ya. Piala ini. Menurut saya ini ini kan sudah jelas FIFA menyatakan mencabut dan memindahkan ke Peru. Yang menjadi persoalan ini kalau betul, kita tidak mau menduduh ya. Karena saya mendapat di media sosial sedemikian rupa, Pak Heri juga baca, bahwa ternyata sanksi FIFA ini, pencabutan FIFA ini tidak ada hubungannya goreng-menggoreng, pro kontra, gaduh persoalan seolah-olah timnasnya Israel. Jadi seolah-olah kegagalan ini gara-gara timnas. Ini adalah mengembalik bahwa kekeliruan atau kesalahan proses yang dilakukan oleh PSSI sebelumnya, proses yang terjadi di Kanjuruhan Malang ya. Yang itu kenapa di Kanjuruhan Malang itu, lihat pertandingan Liverpool, pertandingan bola-bola di dunia yang lain seperti waktu itu, bahkan ada pertandingan Eropa, itu kan ada spanduk besar. Mereka akan memberikan keprihatinan terhadap kasus korban Kanjuruhan. Itu kan terjadi di seluruh belahan dunia itu. Nah, saya dapat informasi
karena itulah maka FIFA ya kan membatalkan di Indonesia udah jauh-jauh hari. Nah, oleh karena itu, tapi karena ini tahun politik, ya kan, digoreng. Ada yang menggoreng, mau mendapat dukungan aja. Ini namanya politisasi. Di sini yang disebut politisi agama. Kalau kita kan Mas Umi mengenal politik identitas. Kita politik identitas, politik nilai-nilai kita itu menjadi patokan kita, tapi kita tidak memutarbalikkan politisasi. Ya, nah, ini kan mendekat pemilu ada yang ingin mempolitisasi olahraga ya. Ya, olahraga seolah-olah menjadi heroik dia. Ya, ternyata dan itu juga dilakukan juga oleh Erick Thohir. Iya kan? Seolah-olah dia melobi. Iya kan? Presiden FIFA kan? Seolah-olah kalau betul ya bahwa dia gagal. Ya memang ternyata gagal oleh sebelumnya. Dan oleh karena itu menurut saya memang Erick ini udah banyak numpuk kesalahannya. Ya kan dia pilih aja. Udah melanggar undang-undang. Kan nggak boleh rangkap. Dan itu dicontohkan oleh Zainuddin Amali. Dia menteri karena dia wakil ketua loh. Wakil ketua umum terpilih, dia mundur dari menteri. Ini Erick masih mau ngendon dia. Juga jadi menteri. Kan, dia kenapa dia mau menggunakan ini analisis saya, asumsi ya. Dia mau menggunakan bola ini dalam rangka running kegiatan politiknya. Itu menurut saya nggak beres ini. Pilpres maksudnya? Lah iyalah. Iya kan bahwa Pilpres seperti itu. Banyak dia sudah menggunakan, juga dia menggunakan fasilitas negara. Di yang namanya ATM. Wah, kan ada seluruh ATM yang negara, BNI, BRI, Mandiri. Iya kan? Itu di ATM itu gambar dia nampak itu. Ya, muncul terus. Ya kan di baliho-baliho itu kan menggunakan uang negara. Betul. Dalam rangka sosialisasi dirinya. Nah, menurut saya Erick ini harus kita minta pertanggungjawaban. Erick Thohir harus kita minta pertanggungjawaban kan, ya kan? Dia pilih ini. Kalau dia mau PSI lepasin dong menteri. Nggak fokus dia. BUMN kita udah banyak joblok nih. BN karya-karya kan, lihat aja yang buat tol itu udah rugi semua nih. Iya, karya grup. Nanti BN-nya joblok, olahraganya nggak bagus. Dua. Yang muncul dia sebagai mendapat efek popularitas seperti itu. Nah, oleh karena itu ini harus diusut. Nggak boleh, Pak, pejabat publik itu bohong. Di Amerika itu kalau dia bohong, wah kena itu, Pak. Itu paling tabu, padahal negara itu yang paling negara liberal. Ingat kasusnya Clinton. Kan bukan kasus moralnya yang dipersoalkan, kasusnya dengan apa? Yang perempuan itu Monica. Bukan kasus Monikanya itu, tapi kebohongannya hampir di impeachment ini. Nah, kalau betul kita kan belum, kita lagi mengumpulkan data. Kalau betul ternyata memang pipa itu sudah memberikan suspend atau membatalkan gara-gara kanjuruhan, nggak ada hubungannya dong dengan kasus sekarang nih. Berarti udah lebih dahulu seperti itu. Nah, jangan kasihan dengan anak-anak kita ini kan. Jadi seolah-olah memang mereka ini tidak itu gara-gara ada pro kontra seperti itu. Soal Israel ya, soal karena timnya Israel. Padahal kalau hanya itu, saya kira banyak jalan keluarnya. Kalau hanya itu banyak jalan keluarnya supaya kita tidak dicabut. Timnya Israel bisa masuk tapi tidak atas nama, kan bisa. Tidak atas nama benderanya Israel apa-apa dia bisa masuk seperti itu kan. Atau usulnya siapa lagi itu saya bagus juga ada usul. Ya sudah waktu tim Israel masuk, ya kan? Tapi tidak ada penonton. Banyak jalan-jalan keluarnya itu. Tapi ini menurut saya bukan karena kasus ini. Bukan karena Israel. Itu sih bagus juga tuh si siapa namanya Najwa Shihab ya, menguraikan memang tidak bisa lepas bola olahraga ini dengan politik, nggak bisa dilepaskan. Pasti ada hubungan kait mengait seperti orang bilang jangan hubungannya kait mengait pasti. Ya ada kait mengait seperti mendirikan PSSI ini juga Suratin. Itu ada dalam rangka gerakan perlawanan juga terhadap Belanda. Pada waktu itu ada gerakan politiknya, nggak bisa hidup ini lepas dari gerakan politik. Nah, jadi kembali lagi ke tema ini, menurut saya Pak Heri, kita menggugat Erick ini. Ya kan, satu kita gugat, dulu kita udah minta dia mundur lah. Udah dia fokus benahi PSI atau BUMN. Jangan kedua-duanya semakin amburadul ini seperti itu. Yang kedua, dia jujur aja nih. Ya kan, ini PSSI ini ditarik lagi mandat sebagai pelaksana akibat apa? Nanti kan bisa dicek, dia nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong dalam dunia sekarang ini, bisa dicek kita ke pipa, argumentasi pipa itu bisa dicek itu. Nanti semakin malu nanti.
Artinya bisa juga kita buat petisi gitu, semacam buat petisi. Buat petisi. Erik mundur gitu kan. Iya. Banyak sudah Pak Erik ini konsentrasi kalau mau BUMN konsentrasi. Belum lagi persoalan Gutu loh. Gutu itu kan melibat kakaknya itu. Iya. Kan sudah dilaporin ke KPK juga itu. Betul. Ya kan? Sudah dilaporin ke KPK, nanti mungkin kita perlu juga rame-rame ke KPK. Betul, soal Goto itu ya. Goto itu luar biasa itu. Oke, jadi kalau misalnya setuju tadi kalau misalnya soal pembohongan publik yang dilakukan oleh Erick Thohir ini, misalnya kita melakukan petisi juga seperti misalnya halnya Mahfud MD kan petisi gitu ya, dukungan ke. Nah, jadi kalau mau kita buat aja, tapi kita cari data. Kita kan baru informasi ya. Kita nggak menuduh ini. Kalau datanya kita sudah valid, Pak Eri perlu mempelopori bahwa petisi juga untuk Erick dipecat. Ya kan, Erick dipecat jadi Menteri BUMN dan dipecat jadi Ketua PSSI. Karena tidak boleh pejabat publik orang perilakunya bohong. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Saya kira kita cukupkan. Ya. Terima kasih pemirsa Masumi TV. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.